Gol! Halo guys, penampilan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat menjanjikan. Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Aon hingga Des tampil solid. 10 poin berhasil didapatkan Indonesia saat melawan Vietnam dan Filipina. Publik semakin antusias dengan program naturalisasi PSSI. Belakangan nama yang akan segera menyusul mengucap sumpah menjadi WNI adalah Martin Paes. Sang kiper utama FC Dallas dikategorikan sebagai pemain grade A. Selain dia, ada beberapa pemain grade A yang telah masuk radar naturalisasi oleh PSSI. Bahkan beberapa nama di bawah ini sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir. Jika mereka bergabung dengan timnas, publik meyakini Indonesia dapat berbicara banyak tak lagi di level ASEAN, melainkan di level Asia. Berikut kelima pemain grade A berdarah Indonesia yang dibidik PSSI. Yang pertama adalah Daniel Glenn. Beberapa kiper memang masuk radar naturalisasi PSSI sebelum Martin Paes. Kiper Panathinaikos Big Cruz Margono terlebih dahulu mengambil sumpah WNI. Daniel Glenn juga masuk radar. Kiper FC Augsburg tersebut bahkan sempat dihubungi Fardi Bakdim, kakak Irfan Bakdim yang berperan sebagai agen sekaligus jabatan antara pemain di Eropa dengan PSSI. Di usia 22 tahun, kiper bertinggi 193 cm itu sudah bermain 8 kali di tim kedua FC Augsburg. Adapun FC Augsburg merupakan konsisten Bundesliga, divisi teratas di Liga Jerman. Yang kedua, Jairo Riedewald. Pemain berwarganegaraan Belanda ini sudah cukup lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia. Kini dia bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Menempati posisi gelandang bertahan, Jairo merupakan gelandang jangkar yang sudah kenyang berpengalaman di liga-liga top Eropa. Sebelum merumput di Inggris, Jairo juga sempat bermain di era divisi bersama Ajax Amsterdam. Nilai pasar saat ini merujuk Transmarket mencapai sekitar 2 juta euro atau setara 34,2 miliar. Berikutnya Milian Manhoef. Satu lagi pemain grade A yang masuk radar naturalisasi PSSI namanya Milian Manhoef. Ia baru saja dibeli Stoke City yang kini bermain di Championship, kompetisi kasta kedua di Inggris, dari Vitesse pada bursa transfer musim dingin. Berposisi sebagai sayap kanan, Manhoef pada musim ini melesatkan 4 gol bersama Vitesse di era divisi sebelum akhirnya ditebus senilai 3,5 juta euro oleh Stoke City. Nilai transfer Manhoef tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar Jairo saat ini. Selanjutnya Jayden Oosterwolde. Berbeda dengan ketiga pemain sebelumnya yang memiliki darah campuran Belanda dan Indonesia, Jayden justru berdarah campuran Turki Indonesia.
Jaiden yang berposisi sebagai pemain bertahan saat ini membela Fenerbahce. Tak hanya mengandalkan fisik yang kuat, Jaiden dinilai sebagai defender yang cerdas. Kemampuannya dalam membaca permainan dan membantu build up dari kedalaman akan sangat disukai Sintayong. Jaiden juga tergolong sebagai pemain versatil. Tak hanya bisa bermain di posisi bek tengah, ia juga sempat dijajal bermain di posisi bek kiri dan gelandang kiri. Dalam 24 laga yang dijalaninya musim ini, tak heran harga pasarnya merujuk Transmarket mencapai 11 juta euro atau setara 121 miliar. Dan selanjutnya oleh Romani. Jika dibandingkan dengan 4 pemain Grade A sebelumnya, oleh Romani merupakan opsi naturalisasi yang paling realistis bagi PSSI. Ia sudah mengungkapkan ketertarikannya. Selain itu, penyerang FC Utrecht ini juga berkomunikasi langsung dengan Tom Haye, Ragnar Oramanun, hingga Ivar Jenner, rekannya di Utrecht. Meski lahir di Belanda, Ole memiliki darah Indonesia dari ibu dan neneknya. Pemain setinggi 185 cm itu merupakan penyerang dengan tipikal nomor 9, yaitu kecepatan, pergerakan, off the ball, position, dribbling, dan finishing. Merupakan jawaban dari segala harapan publik Indonesia yang menginginkan striker house goal. Tahun ini Ole memang baru bermain 13 kali dan hanya mencetak 1 gol di era divisi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong, ada 5 pemain yang tampaknya jadi langganan Sintayong, yaitu siapa saja. Yang pertama Rahmat Irianto. Rahmat Irianto menjadi pemain favorit Sintayong. Gelandang Persik Bandung ini sering dipanggil timnas Indonesia baik senior maupun kategori usia. Berikutnya Asnawi Mangku Alam. Berbagai kompetisi pernah ia cicipi bersama timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Berikutnya Egy Maulana Fikri. Meski namanya dikenal karena tangan dingin Indra Safri, tidak bisa dipungkiri Egy makin berkembang saat timnas Indonesia ditangani Sintayong. Pada Asian Games, pelatih Sintayong benar-benar mengandalkan winger Dewa United ini sebagai pemain terpenting di lini serang.